Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak, yakni tentang etika seorang muslim. Dalam hal ini kita membahas tentang etika berdoa. Jadi bagaimana etika atau akhlak kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adab-adabnya? Bagaimana cara kita agar supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah terlebih dahulu sebelum berdoa hendaknya memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling utama sebelum kita melantunkan doa kita, harapan kita, hajat kita, pintaan kita kepada Allah, kita harus terlebih dahulu memuji Allah. Setelah memuji Allah, kita dianjurkan untuk apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu cara supaya apa? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya, namun ia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu telah tergesa-gesa wahai orang yang sedang sholat. Apabila kamu telah sholat lalu kamu duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya dan bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi adab yang pertama adalah kita sebelum meminta itu apa? Memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian doa kita memintanya itu apa? Ditutup dengan apa? Dengan memuji Allah dan membaca solawat lagi. Paham? Imam Ghazali mengatakan membaca solawat antara doa ini bahkan lebih penting dari apa yang diminta. Ini istilahnya apa? Istilahnya sogokan, agar supaya Allah langsung mengabulkan doa kita. Jadi memuji Allah terlebih dahulu dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui dosa-dosa, mengakui kekurangan atau keteledoran diri dan merendahkan diri, khusyuk. Ini selanjutnya yang kedua, yaitu penuh harap dan rasa takut kepada Allah di saat engkau berdoa. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi ketika kita mau berdoa, kita juga harus menenungkan dosa-dosa kita, kekurangan kita, keteledoran kita, keinsyafan kita, sehingga kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kemudian apa? Khusyuk dalam berdoa. Insyaallah Allah akan mengabulkan apa yang kita doakan. Amin Allahumma amin. Jadi ingat, harus merendahkan diri karena kita hakikatnya hanya seorang hamba di hadapan Tuhannya ketika meminta. Jangan beranggapan kita sudah mempunyai segalanya, kita banyak kekurangannya. Jadi harus apa? Harus sadar diri kalau sedang berdoa. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, berwudu sebelum berdoa, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Jadi apa? Doa dulu kalau mau berdoa, wudu terlebih dahulu. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Kemudian apa? Mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari disebutkan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan perang Hunain, beliau meminta air lalu berwudu, kemudian mengangkat kedua tangan beliau hingga aku melihat putih kulit
ketiak beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa itu mengangkat tangannya sampai apa, ke kulit ketiak putih ini terlihat. Artinya apa? Rasulullah ketika berdoa sangat mengangkat tangannya sampai ke atas. Paham ya? Ini yang dianjurkan. Doa kita sebagaimana, kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa seperti ini. Cuman lebih disunahkan yang Rasulullah SAW lakukan itu sampai mengangkat kedua tangan sampai ketiaknya ini terlihat, putih ketiaknya ini terlihat. Paham ya? Kemudian yang keempat, benar-benar meminta dengan sangat di dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon. Jadi benar-benar meminta kepada Allah, benar-benar memohon kepada Allah bahwa yang kita minta ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Itu sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Yang benar kalau misalkan berdoa. Dan jangan ada seseorang dari kamu yang mengatakan jika engkau menghendaki maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang dapat memaksanya. Paham ya? Jangan sampai ya Allah kalau misalnya engkau berkehendak belilah aku mobil, ya Allah bila kamu berkehendak berilah umur yang panjang kepadaku. Ini jangan seperti itu, seakan-akan apa, seakan-akan itu kita itu memaksa, mau nggak mau Allah harus mengabulkan doa-doa kita, kalau enggak ya nggak mau, seperti itu. Ini jangan sampai terjadi. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang Dia berikan. Muttafaq alaih. Allah itu nggak bakal kekurangan sedikit pun dari apa yang kamu minta. Kamu minta apapun, ada minta apapun kepada Allah, rezeki yang berkah, umur yang berkah, ilmu yang berkah, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran Allah, keesaan Allah, kesucian Allah. Tidak akan mengurangi sedikit pun apa-apa yang Allah miliki. Karena Allah adalah Tuhan kita semua. Kalau misalkan sudah berkehendak, kita tidak bisa apa-apa. Maha besar Allah. Jadi kita minta ya minta aja. Insya Allah kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan apa yang telah kita minta. Paham ya? Asal apa? Dibarengi juga dengan usaha. Jangan hanya berdoa doang, berdoa mau kaya tapi tidur-tiduran, berdoa mau pintar tapi apa, main game setiap harinya, nggak pernah belajar, nggak pernah ikut belajar, nggak pernah menghafal Al-Quran. Itu nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Jadi harus dibarengi dengan usaha. Yang kelima, menghindari doa keburukan terhadap diri sendiri, anak dan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu mendoakan keburukan terhadap dirimu, anak-anakmu dan hartamu, karena dikhawatirkan doamu bertepatan dengan waktu di mana Allah mengabulkan doamu. Jangan berbuat doa buruk untuk diri kita. Ya Allah, jangan Engkau panjangkan umur. Jangan seperti itu. Ya Allah, tolong sedikitkan harta. Ya Allah, tolong pendekkan umur dia. Tolong misalkan berilah dia cobaan. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu berdoa keburukan baik untuk diri kita juga untuk orang lain. Jangan sampai seperti itu. Paham ya? Selanjutnya yang keenam, merendahkan suara di saat berdoa. Jadi kalau misalnya kita berdoa, jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu rendah. Sekiranya kita bisa mendengar, kuping kita bisa mendengar dari ucapan kita. Jangan terlalu keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak pula zat yang gaib. Sesungguhnya kamu berdoa memohon kepada zat yang maha mendengar lagi maha mendekat dan dia selalu menyertaimu. Jadi kalau berdoa nggak usah keras-keras, karena Allah maha mendengar. Allah bukan zat yang tuli, Allah itu ada. Allah bukan zat yang tidak ada. Insya Allah kita doa dengan khusyuk, dengan lirih,
itu Allah akan mengabulkan. Walaupun apa, semua orang nggak tahu kalau kita sedang berdoa, tetap Allah akan kabulkan asal yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Selanjutnya yang ketujuh, berkonsentrasi di saat berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu dalam kondisi yakin kalau doamu itu akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau misalnya kita berdoa meminta kepada Allah, kita juga harus yakin kalau Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Paham ya? Kita minta rezeki yang panjang, kita harus yakin kalau rezeki kita itu akan bertambah, baik dari ilmu, umur, atau yang lainnya. Kita minta ilmu yang berkah, kita yakin bahwa Allah akan memberikan ilmu yang berkah untuk kita dengan usaha kita untuk belajar. Yakin Allah akan mengabulkan. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang lalai, dari hati yang lalai. Paham ya? Itu harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Ini penting, karena setiap hari kita berdoa meminta kepada Allah. Kita itu manusia yang lemah, butuh sandaran hidup. Satu-satunya sandaran yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kedelapan, tidak memaksakan diri bersajak dalam berdoa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ikrimah, lihatlah saja sajak dari doamu, lalu hindarilah ia, karena sesungguhnya aku memperhatikan Rasulullah SAW dan para sahabat yang tidak melakukan hal tersebut. Dengan sajak, istilahnya berlebihan dalam berdoa, kata-katanya itu sangat berlebihan. Ini harus dihindari dalam berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Paham ya? Sedikit saja untuk pelajaran hari ini, harus dipahami karena ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.